KPU Provinsi Jambi menggelar pemungutan suara ulang di 6 tempat pemungutan suara. Pemerintah Provinsi Jambi bawa masyarakat waspada bencana hidrometeorologi. Bawaslu Provinsi Jambi masih menelusuri pelanggaran yang berpotensi pemungutan suara ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini, edisi Kamis 5 Desember 2024. Ya, selain 3 berita utama tadi, saudara, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Azir Akbar. Dan saya Malika Hijriati, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Mengenai informasi Jambi hari ini, saudara, dalam segmen Pilkada 2024, KPU Provinsi Jambi telah menggelar pemungutan suara ulang Pilkada serentak 2024 di 6 TPS. Namun masih ada 3 TPS yang masih dalam kajian untuk dilakukan pemungutan suara ulang. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Provinsi Jambi telah melaksanakan pemungutan suara ulang Pilkada serentak tahun 2024. 5 TPS diantaranya di Kota Sungai Penuh dan 1 TPS di Kota Jambi. Pelaksanaan pemungutan suara ulang ini berdasarkan rekomendasi dari Bawaslu atas temuan atau dugaan pelanggaran yang terjadi. Sehingga rekomendasi tersebut harus dijalankan oleh KPU sesuai dengan aturan perundang-undangan. Komisioner KPU Provinsi Jambi, Bahrul Rozi, mengatakan, saat ini masih ada 3 TPS lagi yang dalam kajian apakah akan dilakukan pemungutan suara ulang atau tidak. 3 TPS tersebut berada di Kabupaten Muaro Jambi. Beberapa rekomendasi yang kita terima dari Bawaslu, ada beberapa pelaksanaan pemungutan suara ulang yang pertama di Kota Sungai Penuh 5 TPS, yang ini 1 TPS di Kota Jambi, dan Muaro Jambi sekarang masih kita lakukan persiapan maupun pengkajian dulu. Itu ada hal-hal yang harus kita pertimbangkan. Yang sekarang yang jelas yang sudah dilaksanakan itu ada 6 TPS, 5 di Sungai Penuh, 1 di Kota Jambi. Diharapkan pasca pelaksanaan pemungutan suara ulang Pilkada serentak 2024 dapat berjalan lancar, sehingga tidak ada kendala dalam proses rekapitulasi atau tahapan pilkada selanjutnya. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Ya, saudara, KPU Kota Jambi gelar pemungutan suara ulang Pilkada serentak tahun 2024 di TPS 1, Kenali Besar, Kecamatan Alam Barajo. Masyarakat masih antusias untuk datang ke TPS meski meninggalkan pekerjaan rumah. Pemungutan suara ulang atau PSU Pilkada serentak tahun 2024 di TPS 1, Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi digelar hari ini oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kota Jambi. TPS mulai dibuka sejak pukul 7 pagi tadi hingga pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Meski harus meninggalkan pekerjaan rumah, masyarakat masih antusias datang ke TPS sejak pagi hari untuk menyalurkan hak pilihnya sebagai warga negara. Hal ini untuk menyukseskan pesta demokrasi yang digelar 5 tahun sekali. Masyarakat datang ke TPS dengan membawa KTP elektronik dan melakukan registrasi. Kemudian menerima surat suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jambi, wali kota dan wakil wali kota Jambi. Penjagaan ketat dilakukan oleh TNI Polri untuk menjaga keamanan jalannya pemungutan suara ulang Pilkada serentak tahun 2024. Namanya kan kalau kita mau transparan, ya kan, ya nggak apa-apa, dilakukan aja sesuai peraturan yang berlaku gitu. Kalau kita mengganggu aktivitas dengan pemilihan 2 kali ini, bagi yang punya kesibukan lain pasti sangat mengganggu. Itu aja, intinya itu. Warga berharap pelaksanaan PSU dapat berjalan aman dan lancar.
tidak ada kekeliruan atau pelanggaran yang dapat menyebabkan pemungutan suara ulang kembali. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, sempat diwarnai sanggahan antar kedua saksi paslon saat rapat pleno tingkat kabupaten. KPU Bungo tetapkan pasangan Jumiwan Akuza dan Maidani raih suara terbanyak pada Pilkada 2024. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Bungo resmi mengumumkan hasil pleno perhitungan suara pada pemilihan kepala daerah atau Pilkada serentak tahun 2024. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bungo nomor urut 2 sebagai pemenang dengan meraih suara terbanyak pada Pilkada tahun 2024. Ketua KPU Bungo Arbidis mengatakan, berdasarkan hasil pleno pasangan Jumiwan Akuza dan Maidani memperoleh suara terbanyak, yakni 95.906 suara atau 50,29%. Sedangkan pasangan Dedi Putra dan Tri Wahyu Hidayat 94.782 atau 49,71%. Kita memulai dari 17 kecamatan se-Kabupaten Bungo. Alhamdulillah sekarang sudah selesai semua. Tentu ada dinamika di dalam perdebatan terkait dengan apa yang sudah ditetapkan. Namun sejauh itu, ya alhamdulillah semua saksi, semua peserta rapat pleno itu dapat patuh pada aturan-aturan yang sudah ditetapkan bersama. Rapat pleno terbuka perolehan suara Pilkada Kabupaten Bungo sempat diwarnai dengan sanggahan dan berujung dengan kericuhan antara saksi paslon Bupati nomor urut 1 dan 2. Kericuhan disebabkan permintaan salah satu saksi paslon untuk memastikan presensi pemilih di TPS yang dianggap terjadinya kecurangan. Sementara itu, Ketua KPU Bungo Arbidis juga mengatakan, jika ada pasangan yang merasa keberatan atas hasil pleno tersebut, maka dapat mengajukan banding ke Mahkamah Konstitusi dengan waktu 3 hari setelah penetapan ini. Bukriandi, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, KPU Kota Sungai Penuh menggelar rekapitulasi suara pasangan calon Gubernur Jambi dan pasangan calon Wali Kota Jambi di salah satu aula hotel di Kota Sungai Penuh. Pelaksanaan pleno tersebut berjalan dengan aman dan dikawal ketat oleh aparat keamanan. KPU Kota Sungai Penuh menggelar rekapitulasi suara paslon Gubernur Jambi dan calon Wali Kota Sungai Penuh. Pelaksanaan pleno tersebut, pihak KPU Kota Sungai Penuh mencocokkan hasil perolehan suara dari setiap kecamatan. Dalam acara tersebut, KPU Kota Sungai Penuh menghadirkan para PPK yang ada di 8 kecamatan di Kota Sungai Penuh dan para saksi, paslon Gubernur dan paslon Wali Kota Sungai Penuh. Ketua KPU Kota Sungai Penuh, Jumira Lestari mengatakan, berdasarkan hasil tersebut, KPU Kota Sungai Penuh memperoleh hasil suara yaitu untuk paslon Gubernur nomor urut 1, Robi Haryanto dan Sudirman memperoleh suara 18.941. Sedangkan untuk paslon nomor urut 2, Al-Haris dan Abdullah Sani mendapatkan suara sebanyak 33.542. Untuk paslon Wali Kota Sungai Penuh, paslon nomor urut 1, Alvin dan Azhar Hamzah memperoleh suara 21.462. Untuk paslon nomor urut 2, Ahmadi Zubir dan Ferry Satria memperoleh suara 18.024. Untuk paslon nomor urut 3, Alfia Santoni dan Lendra Wijaya mendapatkan suara 10.106. Untuk paslon nomor urut 4, Fikar Azami dan Asma Ismail memperoleh suara sebanyak 6.147. Dan paslon nomor urut 5, Pusri Amsyid dan Buliadi Yakub memperoleh suara sebanyak 633. Sungai Penuh hari ini telah melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi perolehan suara untuk Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sungai Penuh pada pemilihan tahun 2024. Dilaksanakan pada hari ini 4 Desember 2024 dari pagi tadi jam 9 dan selesai pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Kalau pada prinsipnya semua berjalan dengan aman, lancar dan tertib. Kemudian kita juga mendapat support pengamanan dari pihak pengamanan yaitu TNI dan Polri yang telah menurunkan pasukan untuk pengamanan kegiatan hari ini.
Jumiral Lestari juga menyampaikan, setelah dilaksanakannya pleno rekapitulasi suara di KPU Kota Sungai Penuh, selanjutnya akan dilaksanakan pleno rekapitulasi suara di tingkat KPU Provinsi Jambi. Sebuah logistik akan dikirim ke KPU Provinsi Jambi. Fahlan, TVRI Jambi melaporkan. Ya, Saudara, pleno tingkat Kabupaten Tanjung Jabung Timur dimulai pada hari ini 5 Desember 2024 dan pleno ini dimulai dari kecamatan atau wilayah terjauh. KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur mulai menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur serta pemilihan bupati dan wakil bupati 2024. Rapat pleno ini digelar di gedung Aula KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Ketua KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur Hodiyatul Kubro mengatakan, pleno dimulai dari kecamatan terjauh, yakni Kecamatan Sadu, Berbak, Nipa Panjang, dan Rantau Rasau. Estimasi pleno rekapitulasi tingkat kabupaten ini digelar selama 2 hari, mulai dari tanggal 5 hingga 6 Desember 2024 dan bisa diperpanjang sesuai kebutuhan. Rekapitulasi di tingkat kabupaten ini akan mensinkronkan hasil perolehan suara, baik suara pemilihan gubernur Jambi maupun pemilihan bupati Tanjung Jabung Timur. Pleno kabupaten dimulai setelah menerima kotak suara tersegel hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan. Adapun jumlah TPS yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur yakni 507 unit dan DPT mencapai 174.860 jiwa. Dari pagi jam 10.30 hingga saat ini sudah selesai pleno dari 4 kecamatan. Alhamdulillah aman dan lancar. Mudah-mudahan untuk 6 kecamatan selanjutnya aman dan lancar. Hasil rekapitulasi tingkat kabupaten tersebut kemudian akan disampaikan ke KPU Provinsi Jambi untuk dilakukan rekapitulasi tingkat nasional. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. KPU Kabupaten Kerinci telah menuntaskan rapat pleno rekapitulasi suara Pilkada serentak tahun 2024 di tingkat kabupaten. Tahapan itu berjalan lancar dan transparan, serta mendapatkan pengamanan ketat dari aparat kepolisian dan TNI. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci telah menyelesaikan rapat pleno rekapitulasi suara di tingkat kabupaten untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jambi, serta bupati dan wakil bupati Kerinci. Pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jambi, pasangan nomor urut 1 Romi dan Sudirman memperoleh suara 62.408. Sedangkan pasangan nomor urut 2, Al-Haris dan Abdullah Sani meraih sebanyak 81.743 suara. Sementara itu untuk hasil pemilihan bupati dan wakil bupati Kerinci, pasangan calon nomor urut 1, Darmadi dan Darifus meraih 27.658 suara. Nomor urut 2, Tafiani Kasim Ezi 19.812 suara. Nomor urut 3, Podadi dan Burison sebanyak 72.130 suara. Dan pasangan calon nomor urut 4, Dery dan Aswanto memperoleh sebanyak 33.656 suara sah. Ketua KPU Kabupaten Kerinci mengatakan, rapat pleno di tingkat Kabupaten Kerinci merupakan penyelarasan dari hasil pleno di tingkat kecamatan. Semua permasalahan di tingkat kecamatan sudah diselesaikan sebelum memasuki rekapitulasi di tingkat kabupaten. Kami dari Kabupaten Kerinci hari ini sudah selesai melaksanakan rapat pleno tingkat kabupaten, baik untuk pemilihan bupati dan wakil bupati Kerinci, dan juga untuk gubernur dan wakil gubernur. Dan untuk hasil, mungkin saya bacakan langsung ya, datanya tidak salah. Untuk bupati dulu, nomor 1 itu memperoleh suara 27.658 suara. Nomor 2 sebanyak 19.812 suara. Nomor urut 3 memperoleh suara sebanyak 72.130 suara. Dan nomor 4 sebanyak 33.656 suara. Proses rekapitulasi suara Pilkada serentak tahun 2024 tingkat Kabupaten Kerinci berjalan transparan dan lancar, serta mendapatkan pengamanan ketat dari aparat kepolisian Polres Kerinci dan TNI Kodim 0417 Kerinci. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. KPUD Sarolagun klaim partisipasi pemilih Pilkada meningkat. Ya, informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Sesaat lagi, tetaplah di Jambi hari ini.
Terima kasih saudara Anda masih setia menyaksikan kami di Jambi hari ini dan masih dalam segmen Pilkada 2024. Ya saudara, hingga kini KPU Muaro Jambi masih menunggu jadwal dari KPU Provinsi Jambi untuk pelaksanaan pleno rekapitulasi hasil perhitungan suara di tingkat provinsi. Rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil perhitungan suara pemilihan kepala daerah serentak 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi telah rampung. Hasil rekapitulasi 4 dokumen tersebut diserahkan ke KPU Provinsi Jambi. Untuk persiapan pleno rekapitulasi di tingkat provinsi, pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Komisioner KPU Divisi Hukum dan Pengawasan Supriyadi mengatakan, dokumen yang telah diserahkan kepada KPU Provinsi tersebut diantaranya formulir D hasil kabupaten untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan formulir D kejadian khusus. Kemudian daftar hadir keberlangsungan pleno di tingkat kabupaten dan salinan D hasil kabupaten kepada para saksi pasangan calon. Yang kita antar itu di hasil kabupaten kota untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Kemudian di kejadian khusus, di daftar hadir, kemudian ada tanda terima, penyampaian salinan di hasil kabupaten kota pemilihan gubernur kepada saksi. Itu yang kita sampaikan. Hingga kini KPU Muaro Jambi masih menunggu undangan jadwal pelaksanaan pleno terbuka rekapitulasi hasil perhitungan suara di tingkat KPU Provinsi. Supriyadi menegaskan, secara keseluruhan, KPU Muaro Jambi siap menyampaikan hasil pleno rekapitulasi di tingkat kabupaten kepada KPU Provinsi. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Ya saudara, Bawaslu awasi langsung jalannya rapat pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Bawaslu mengajak KPU sandingkan hasil data C dengan data D. Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengikuti rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pilkada 2024 tingkat Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Ketua Bawaslu Tanjung Jabung Timur beserta jajaran komisioner ikut memantau dan mengawasi jalannya rekapitulasi yang diagendakan berlangsung 2 hari mulai hari ini tanggal 5 hingga 6 Desember 2024. Pelaksanaan pleno rekapitulasi tingkat kabupaten ini dilakukan di gedung Aula KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan dijaga ratusan personel gabungan. Ketua Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tarmuzi mengatakan, sesuai surat pemberitahuan dan jadwal dari KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur, hari pertama pelaksanaan rekapitulasi perolehan suara dimulai dari wilayah kecamatan terjauh, yakni Sadu, Nipa Panjang, Berbak, dan Rantau Rasau. Sebelumnya, Bawaslu telah mengawasi rekapitulasi penghitungan suara tingkat kecamatan setelah selesai direkap tingkat Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Sehingga jika terdapat persoalan atau hal yang masuk kejadian khusus selama di TPS, seharusnya sudah diselesaikan di tingkat kecamatan. Di 11 kecamatan. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, Bawaslu Provinsi Jambi terus mengawasi jalannya pilkada pasca pemilihan. Pihaknya masih menelusuri pelanggaran yang berpotensi terjadinya pemungutan suara ulang di kabupaten kota dalam Provinsi Jambi. Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jambi merekomendasi sejumlah daerah untuk melakukan pemungutan suara ulang di Pilkada serentak tahun 2024. Salah satunya Kota Sungai Penuh dan Kota Jambi yang telah berlangsung. Bawaslu saat ini terus melakukan penelusuran terhadap laporan pelanggaran yang berpotensi pemungutan suara ulang. Pengawasan dilakukan secara melekat di setiap kabupaten kota. Ketua Bawaslu Provinsi Jambi, Wen Arifin mengatakan, jika masih ditemukan potensi pelanggaran yang memenuhi unsur, pihaknya akan merekomendasi ke KPU untuk melakukan PSU. Beberapa TPS di kabupaten yang lain itu sedang kami lakukan penelusuran, artinya ketika kami melakukan rekomendasi,
Pilkada serentak tahun 2024. Kapolres Kerinci mengimbau seluruh warga untuk kembali bersatu. Semua pihak diminta untuk tetap tenang dan menghormati seluruh proses perhitungan dan penetapan hasil resmi oleh KPU Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci. Pasca pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024, Kapolres Kerinci mengajak masyarakat untuk kembali menjalin persatuan dan kerukunan. Ajakan itu bertujuan untuk menciptakan situasi Kamtibmas dan mencegah perpecahan yang mungkin terjadi akibat perbedaan pilihan politik selama pesta demokrasi berlangsung. Kapolres Kerinci juga meminta semua pihak untuk tetap tenang dan menghormati seluruh proses perhitungan dan penetapan hasil resmi oleh KPU Kota Sungai Penuh dan KPU Kabupaten Kerinci. Warga juga diingatkan untuk waspada dan tidak terprovokasi terhadap berita hoaks atau informasi palsu yang beredar di media sosial. Pihak kepolisian Polres Kerinci akan menindak tegas semua pihak yang mencoba memecah belah kerukunan dengan menyebarkan berita palsu di wilayah hukum Polres Kerinci. Tahapan-tahapan pilkada baik di kota maupun di Kabupaten Kerinci sudah selesai. Saatnya kita bersatu, saatnya kita merapatkan barisan, saling mengisi. Suasana di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh pasca pilkada terpantau kondusif. Dengan kerjasama semua pihak, diharapkan stabilitas dan situasi Kamtibmas dapat terus terjaga dan terwujudkan pembangunan yang berkelanjutan di kedua daerah tersebut. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Ya, Saudara, KPU Kabupaten Sarawangun mencatat dan mengklaim tingkat partisipasi pemilih dalam pelaksanaan Pilkada serentak 2024 mencapai 78,19%. Angka tersebut meningkat dibandingkan Pilkada 2017 yang hanya sebesar 66%. Angka partisipasi pemilih di Kabupaten Sarawangun saat pelaksanaan pemilihan kepala daerah, bupati dan wakil bupati, serta gubernur dan wakil gubernur Jambi Sungai Penuh telah selesai dilaksanakan. Dengan berakhirnya rapat pleno rekapitulasi suara tingkat KPU Kota Sungai Penuh pada 4 Desember.
pelaksanaan pemilihan tahun 2024. Dan juga dari Pantarlih dan Linmas yang diperbantukan Kerinci yang telah maksimal memberikan pengamanan, karena di sini juga di Kota Sumedang ada pemungutan suara ulang. Jubira Lestari juga berharap dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pilkada serentak 2024, masyarakat Kota Sungai Penuh dapat bersatu kembali dan tidak terpancing dengan isu-isu yang dapat memecah belah kehidupan sosial. Pahlan, TVRI Jambi melaporkan. Ya, Saudara Bupati Tanjung Jabung Barat serahkan bonus kepada atlet dan pelatih yang berprestasi dalam event olahraga. Ya, informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama Jambi hari ini. Saksikan kami di Jambi hari ini. Dan Saudara, pemerintah Provinsi Jambi menyambut baik rencana kenaikan gaji guru pada tahun 2025 yang telah diumumkan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Menanggapi rencana kenaikan gaji guru baik untuk guru yang berstatus aparatur sipil negara maupun untuk guru honorer atau non-ASN yang telah diumumkan oleh Presiden Prabowo Subianto, Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman menyambut baik rencana kenaikan gaji guru yang akan berlaku pada tahun 2025 itu. Sudirman menyampaikan kenaikan gaji guru merupakan langkah positif yang dilakukan pemerintah pusat untuk memuliakan para guru, meningkatkan kesejahteraan guru-guru di daerah, ditargetkan mampu menghasilkan sistem pendidikan yang lebih baik dalam upaya menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Sudirman berharap pemerintah pusat juga akan memberikan keberimbangan untuk penaikan gaji bagi tenaga medis dan ASN secara umum yang dinilai telah memberikan sumbangsi nyata untuk bekerja melayani masyarakat. Berterima kasih ya tentunya kepada Bapak Presiden karena sudah memuliakan para guru, sehingga yang biasanya kami terima itu gaji 13, gaji 14, nah khusus untuk guru ada satu lagi gaji 15 nantinya ya, karena dia menambah 1 bulan gaji ya khusus untuk guru. Dan mudah-mudahan juga bisa merebak juga bagi tenaga medis gitu ya, karena memang mereka juga berkiprah dalam kesehatan masyarakat, tidak hanya kesejahteraannya juga di bidang kesehatan juga diutamakan gitu. Tapi nggak apa-apa, paling tidak kita menghormati dulu gagasan dari Pak Presiden, keinginan untuk menambah 1 bulan gaji bagi para guru. Kita respon positif dan mudah-mudahan juga akan menyebar untuk ke yang lainnya termasuk seluruh ASN. Guru yang berstatus ASN dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja direncanakan akan menerima kenaikan gaji sebesar 1 kali gaji pokok. Sementara untuk tunjangan profesi guru yang berstatus non-ASN alias guru honorer akan naik menjadi 2 juta rupiah. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Ya, Saudara, pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat memberikan apresiasi berupa bentuk dukungan kepada atlet maupun pelatih berprestasi dalam ajang olahraga yang telah mengharumkan nama Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Acara tersebut diselenggarakan di Gedung Aula Kantor Bupati. Senyum sumringah terpancar dari raut wajah para atlet dan pelatih cabang olahraga cabur Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Karena pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat melalui Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga memberikan support dan apresiasi dalam bentuk bonus. Sebanyak 117 atlet dan 15 pelatih yang mendapatkan bonus dari pemerintah daerah adalah mereka yang telah menorehkan prestasi, baik di event provinsi maupun nasional.
Perolehan prestasi yang diukir pada event nasional yakni berjumlah 9 medali, terdiri dari 1 medali emas, 2 perak, dan 6 perunggu. Sementara di tingkat provinsi sebanyak 64 medali, terdiri dari 15 emas, 18 perak, 31 perunggu. Bupati Tanjung Jabung Barat, Anwar Sadat, memberikan selamat kepada atlet dan pelatih yang telah meraih prestasi. Bupati berharap para atlet dan pelatih dapat mempertahankan bahkan meningkatkan prestasi, baik di kejuaraan Popda, Kejurprop, maupun event PON, terkhusus dalam persiapan tuan rumah Kejurprop pada tahun 2026 di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Ucapkan selamat dan mengapresiasi para atlet kita yang sudah menorehkan prestasi pada event-event olahraga. Yang terakhir adalah Pekan Olahraga Nasional kemarin di Aceh. Nah, mudah-mudahan prestasi yang sudah diraih ini ya bisa terus dipertahankan dan terus ditingkatkan bagi para atlet kita yang belum mendapatkan medali, ya terus berlatih lebih gigih lagi, mudah-mudahan bisa memberikan prestasi yang terbaik. Sementara itu, jumlah bonus yang diberikan pemerintah daerah kepada para atlet dan pelatih sebesar 220 juta rupiah. Salah seorang atlet berprestasi dari cabur angkat besi yang berhasil mendapatkan medali perak di kejuaraan PON Aceh Subud, Jihan Syafitri, sangat mengapresiasi bonus yang diberikan pemerintah daerah dan berharap ke depan pemerintah lebih memperhatikan atlet dan pelatih. Tanggapan saya sih bersyukur ya adanya perhatian dari pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dan pastinya ini juga yang diharapkan sama semua atlet, baik pun tingkat daerah atau provinsi. Jadi harapan saya ke depannya semoga pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Barat selalu memperhatikan atlet-atletnya dan juga selalu mengapresiasi. Para atlet juga berharap pemerintah dapat meningkatkan kualitas fasilitas latihan yang memadai untuk mendongkrak prestasi olahraga Tanjung Jabung Barat, serta berharap kepada generasi atlet muda agar lebih giat berlatih, sehingga dapat mengharumkan nama Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Didi Haryadi, TVRI Jambi melaporkan. Ya, sementara itu Saudara, menjadi tuan rumah pada Hari Kerida Pertanian ke-52 tingkat Provinsi Jambi, Bupati Bungo mengapresiasi sinergi pemerintah provinsi dengan kabupaten untuk kemandirian pangan. Pelaksanaan Hari Kerida Pertanian ke-52 tingkat Provinsi Jambi berlangsung di Kabupaten Bungo, di lapangan MTQ Baru, Kecamatan Rimbo Tengah. Bupati Bungo Masyhuri mengatakan, dalam momentum Hari Kerida Pertanian ke-52, seluruh insan pertanian maupun nelayan bersatu padu dalam meningkatkan kemandirian dan swasembada pangan melalui upaya pertanian dan nelayan yang berkelanjutan. Sementara itu, Asisten 2 Provinsi Jambi, Johansah, berharap melalui Hari Kerida Pertanian tingkat Provinsi Jambi ke-52 dapat menumbuh kembangkan budaya agraris pada setiap kabupaten kota, agar kegiatan pertanian menjadi salah satu kebanggaan dalam upaya membangun ekonomi provinsi yang maju dan sejahtera. Hari ini kita bersama-sama dengan Pak Asisten 2 Provinsi Jambi, ini acara pembukaan Hari Kerida Pertanian ke-52 tingkat Provinsi Jambi. Pertama, kami menyampaikan selamat memperingati Hari Kerida Pertanian ke-52 tahun 2024. Kebetulan tuan rumah tingkat Provinsi Jambi sekarang Kabupaten Bungo. Kami juga menyampaikan ucapan selamat datang kepada seluruh para peserta HKP ke-52. Selamat datang di Kabupaten Bungo. Kami juga sebagai tuan rumah tentu mengapresiasi kepercayaan Provinsi Jambi, kami sebagai tuan rumah. Ini ajang silaturahmi antara petani dan nelayan seperti Jambi. Selain mereka bersilaturahmi juga sebagai ajang nanti perlombaan, kemudian juga sebagai menggelar inovasi teknologi yang mereka lakukan selama 1 tahun ini. Kegiatan peringatan Hari Kerida Pertanian ke-52 tingkat Provinsi Jambi mengangkat tema Kita Wujudkan Inflasi Aman dan Terkendali, Percepatan dan Penguatan Ketahanan Pangan Daerah yang didukung dengan sektor perikanan yang berkelanjutan. Mukriandi, TVRI Jambi melaporkan.
PJ Bupati Sarolangun, Bahri bersama Ketua TPPKK Kabupaten Sarolangun dan sejumlah OPD mendatangi Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Khotib Kuzwen untuk menjenguk 3 orang pasien BPJS Kesehatan yang dirawat di RSUD Sarolangun dengan menggunakan kartu tanda penduduk atau KTP. 3 orang warga kurang mampu asal Desa Kasang Melintang, Kecamatan Pauh Tibur dalam kondisi sakit dibawa ke RSUD untuk mendapatkan pengobatan medis. Keempat warga tersebut mengidap penyakit hernia serta racun gondok dan paru-paru. Mereka diketahui tidak mempunyai kartu BPJS Kesehatan. Namun karena pemerintah Kabupaten Sarolangun telah meningkatkan pelayanan kesehatan dengan cakupan BPJS Kesehatan terbuka, sehingga bagi siapapun masyarakat Sarolangun yang sakit cukup membawa KTP dan bisa langsung mendapatkan pelayanan kesehatan gratis. Pejabat Bupati Sarolangun Bahri mengatakan, ketiga pasien BPJS Kesehatan tersebut dijumpai sedang sakit dan tidak memiliki biaya untuk berobat. Saat pejabat Bupati melakukan kunjungan kerja ke Desa Kasang Melintang beberapa waktu yang lalu. Ia langsung meminta kepala desa untuk segera membawa warga tersebut ke rumah sakit dan menghubungi pihak rumah sakit agar mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis dengan hanya membawa KTP elektronik saja. Kepala Desa Kasang Melintang Sarul mengatakan, proses dan penanganan ketiga orang warganya hanya dengan menggunakan KTP sesuai standar dan prosedur. Atas nama masyarakat Desa Kasang Melintang, ia menyampaikan terima kasih atas program di bidang kesehatan dan terobosan yang dilakukan penjabat Bupati Sarolangun. Dalam rangka peningkatan cakupan pelayanan kesehatan, di mana pelayanan kesehatan kita saat ini terbuka. Kita sudah daftarkan seluruh masyarakat Kabupaten Sarolangun bekerja sama dengan BPJS Kesehatan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Sehingga kalau mereka sakit, silakan datang ke rumah sakit atau datang ke puskesmas, artinya fasilitas tingkat pertama maupun fasilitas kesehatan tingkat 2 dengan cukup membawa KTP. Kita kemarin dengan kunjungan Pak PJ Bupati ke Desa Kasang Melintang dan menyampaikan bahwasanya kalau untuk masyarakat yang sakit itu cuma membawa KTP. Alhamdulillah kita bawa kemarin ada orang 3 dan juga 4 yang nyusul. Nah, cuma kita bawa KTP, alhamdulillah di rumah sakit langsung ditanggapi dan pelayanan yang cepat. Nah, bahkan begitu datang, sorenya sudah langsung dioperasi. Pemerintah Desa Kasang Melintang memastikan akan menyosialisasikan program dan kebijakan pemerintah Kabupaten Sarolangun untuk pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan, baik di puskesmas ataupun rumah sakit umum daerah, telah dijamin mendapatkan pelayanan kesehatan gratis dengan membawa KTP. Edi Kustadi, TVRI Jambi melaporkan. Ya saudara, debit air Sungai Batanghari, wilayah Muaro Jambi meningkat signifikan. Ya, informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Sesaat lagi tetaplah di Jambi hari ini. Terima kasih saudara, Anda masih setia menyaksikan kami di Jambi hari ini. Ya saudara, pemerintah Provinsi Jambi mengimbau masyarakat untuk mewaspadai potensi munculnya bencana hidrometeorologi akibat curah hujan yang tinggi. Memasuki periode puncak musim hujan di akhir tahun 2024, pemerintah Provinsi Jambi mengimbau masyarakat untuk mewaspadai munculnya bencana hidrometeorologi, baik itu banjir, banjir bandang, tanah longsor, maupun angin kencang akibat curah hujan yang tinggi. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman menyampaikan, guna mendorong kewaspadaan dini terhadap potensi munculnya bencana hidrometeorologi, pemerintah provinsi berupaya meminimalisasi dampak buruk yang mungkin ditimbulkan. Tingginya intensitas hujan yang terjadi secara merata di seluruh wilayah Provinsi Jambi dalam beberapa waktu kebelakang harus mendapatkan perhatian serius dari masyarakat termasuk pemerintah daerah. Pemerintah Provinsi Jambi meminta pemerintah kabupaten kota untuk segera menerbitkan surat edaran ke kecamatan, kelurahan, dan desa untuk mewaspadai potensi munculnya bencana di puncak musim hujan kali ini.
Pemerintah daerah juga didorong untuk meningkatkan pengecekan terhadap kualitas jaringan listrik di daerah khususnya pada fasilitas pelayanan publik, agar tidak menimbulkan petaka karena kejadian hujan lebat. Pengecekan terhadap kualitas infrastruktur daerah juga wajib dilakukan untuk menghindari dampak buruk dari bencana hidrometeorologi. Jadi himbauan tetap karena Jambi juga lumrah dan terbiasa menghadapi dua musim bencana itu, karhutlah sama bencana hidrometeorologi ya, sudah sering mereka hadapi, tetapi tetap kami berharap agar pemerintah kabupaten kota segera menginformasikan buat saudara edaran ke kecamatan gitu ya, termasuk ke kelurahan dan desa untuk mewaspadai potensi-potensi bencana. Terus yang kedua, cek betul karena kondisi hujan itu biasanya berkorelasi juga dengan tegangan listrik tuh ya. Seringkali konsleting atau arus pendek itu karena kondisi petir, hujan, kemudian banjir itu juga sering kita hadapi ya. Antisipasi dini terhadap munculnya potensi bencana hidrometeorologi menjadi bagian penting untuk meminimalisasi dampak buruk puncak musim hujan. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Ya, sementara itu, saudara, tinggi muka air sungai Batanghari terus mengalami peningkatan. Pada Rabu sore 4 Desember 2024, tinggi muka air sungai mencapai 13,52 meter. Ketinggian muka air sungai Batanghari terus meningkat di wilayah Kabupaten Muaro Jambi. Kini ketinggian debit air mencapai 13,52 meter. Sebelumnya berada di angka 12,48 meter. Peningkatan debit air ini terjadi setelah kiriman air dari bagian hulu sungai dan hujan dengan intensitas tinggi yang terjadi secara merata di wilayah Kabupaten Muaro Jambi. Sekretaris BPBD Muaro Jambi Dodi Dorista mengatakan, volume ketinggian air saat ini menjadi yang tertinggi setelah Muaro Jambi berada pada musim hujan tahun 2024. Diperkirakan debit air akan terus mengalami peningkatan seiring dengan limpahan air dari bagian hulu sungai, seperti dari Kabupaten Bungo, Tebo, dan Batanghari, kemudian kiriman air dari wilayah Perangin dan Sarolangun. Namun demikian, kami masih menunggu laporan dari camat. Apabila ada terdampak 2 kecamatan minimal yang terdampak, baru kami ambil langkah-langkah rapat koordinasi untuk menaikkan status siaga 3. BPBD mengimbau masyarakat yang tinggal di bantaran Sungai Batanghari untuk mewaspadai potensi banjir akibat kiriman air dari bagian hulu sungai. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Ya, saudara, menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru, Tim SAR Jambi menggelar simulasi penyelamatan korban kecelakaan. Pada simulasi itu, Tim SAR Jambi melakukan penyelamatan korban pejalan kaki yang dilaporkan terjepit kendaraan saat terjadi insiden laka lantas. Tim SAR Jambi menggelar simulasi penyelamatan korban kecelakaan yang dilaksanakan kawasan Jalan Bandara Lama, Kota Jambi, Rabu 4 Desember 2024 kemarin. Saat simulasi itu, Tim SAR Jambi melakukan penyelamatan kepada korban pejalan kaki yang dilaporkan terjepit kendaraan saat terjadi insiden laka lantas. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Jambi, Ada Sudarsa, mengatakan simulasi itu bagian dari Vehicle Accident Ratio. Semua simulasi ini disesuaikan dengan kondisi yang mungkin terjadi di lapangan. Pelatihan Vehicle Accident Ratio dalam rangka persiapan menghadapi siaga Natal dan Tahun Baru yang akan dilaksanakan tanggal 18 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. Proses simulasi itu ada beberapa kemampuan yang diperlihatkan dengan alat-alat yang dimiliki Basarnas, seperti alat untuk memotong bodi mobil jika korban dalam kondisi terjepit yang semua ditangani sesuai dengan prosedur yang berlaku. Para personel yang memiliki kemampuan evakuasi kecelakaan jalan raya itu nantinya disiagakan di ruas tol Jambi saat operasi Nataru. Personel rescue itu khususnya akan disiapkan di posko pintu tol Muaro Sebapo, Kabupaten Muaro Jambi. Masyarakat dapat melaporkan apabila ditemukan adanya kejadian yang membahayakan jiwa manusia. Laporan itu dapat dilayangkan langsung ke petugas SAR terdekat. Ashar, TVRI Jambi melaporkan.
Ya, saudara, petugas gabungan Polda Jambi menggelar razia penyakit masyarakat atau PEKAT ke sejumlah hotel di Jambi. Dalam razia tersebut, polisi mengamankan sejumlah pasangan kekasih tanpa ikatan sah. Selain mengamankan pasangan kencan di hotel, polisi juga mengamankan seorang pengunjung karaoke yang diduga positif menggunakan narkoba. Petugas kepolisian Polda Jambi menggelar razia penyakit masyarakat ke sejumlah tempat penginapan di kota Jambi. Razia ini dilakukan guna mengantisipasi perbuatan asusila jelang perayaan Natal dan Tahun Baru. Satu persatu kamar hotel dilakukan pemeriksaan oleh petugas kepolisian. Dari pemeriksaan itu, terdapat sejumlah pasangan yang bukan suami istri di dalam kamar. Para pasangan itu langsung diamankan ke Mapolda Jambi. Selain merazia sejumlah kamar hotel, petugas gabungan Polda Jambi juga menyisir sebuah karaoke di kota Jambi. Dari pemeriksaan itu, seorang pemuda diduga positif mengkonsumsi narkoba setelah menjalani tes urin di tempat yang melibatkan tim dokter. Pemuda tersebut langsung dibawa petugas untuk menjalani proses pemeriksaan. Paur Penum Subdit Penmas Bidhumas Polda Jambi, Ibda Maulana menyebut, para pasangan kekasih bukan suami istri yang terjaring di kamar hotel Melati tersebut di pemeriksaan dan dilakukan pendataan oleh petugas. Sedangkan seorang pemuda positif narkoba diserahkan ke Ditres Narkoba Polda Jambi untuk pengembangan lebih lanjut. Jadi dari hasil operasi PEKAT tadi malam, tim kita dari Polda Jambi berhasil mengamankan 3 pasangan yang bukan suami istri di beberapa hotel di kota Jambi. Mereka selanjutnya ditindaklanjuti seperti apa? Ya, mereka yang diamankan oleh tim dilakukan pemeriksaan dan pendataan. Ya, selain mengamankan pasangan suami yang bukan suami istri, diamankan juga 1 orang pengunjung di tempat hiburan malam yang urinnya terindikasi mengandung narkotika. Para pasangan kekasih yang digelandang ke Mapolda Jambi, sebelum dipulangkan mereka diminta menghadirkan orang tua masing-masing untuk dilakukan pembinaan agar tidak mengulangi perbuatan serupa. Ashar, TVRI Jambi melaporkan. Ya, saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya Zain Akbar. Dan saya Malika Hijriati bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.